Halo semuanya, selamat pagi kepada dosen penguji dan teman-teman sekalian. Nama saya Evelyn Putri Tobi dengan NIM 2411201134 dari program studi Sistem Informasi Universitas Microskill. Pada proyek video pendidikan kewarganegaraan kali ini, saya akan membedah topik dari riset akademik saya yang berjudul Pandangan Pancasila Terhadap Korupsi, Analisis Degradasi Moral dan Etika dalam Tata Kelola Publik di Indonesia. Berdasarkan kacamata filsafat Pancasila, setiap kebijakan tata kelola publik di Indonesia harus bermuara pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhur ini diwujudkan secara nyata oleh pemerintah saat ini melalui program prioritas nasional, yaitu makan bergizi gratis atau MBG. Program ini mengemban misi suci untuk memenuhi hak dasar gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun tantangan terbesar dalam tata kelola publik bukan sekedar infrastruktur, melainkan integritas manusianya, seperti hipotesis dalam riset saya. Teknologi tinggi yang bertemu dengan integritas rendah hanya akan melahirkan korupsi jenis baru atau digital corruption. Di tahun 2026 ini, kita dikejutkan dengan mencuatnya isu dan laporan mengenai dugaan penyelewengan dana anggaran program makanan bergizi gratis. Ketika moralitas publik runtuh, anggaran yang seharusnya dikonversi menjadi makanan bergizi bagi anak-anak kecil justru diduga dipotong dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Semacam ini bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan sebuah bentuk degradasi moral yang merusak kontrak sosial dan mencederai nilai kemanusiaan. Untuk melihat bagaimana alur dan dampak nyata dari penyelewengan anggaran ini di lapangan, mari kita saksikan bersama rekonstruksi drama berikut ini. Dana alokasi untuk dapur umum desa bulan ini naik jadi 150 juta rupiah. Besar sekali. Kalau saya potong 40 juta untuk keperluan pribadi saya, rasanya pusat tidak akan langsung tahu. Laporan belanjanya tinggal saya manipulasi harganya di atas kertas. Biar orang dapur di lapangan pusing mengatur sisanya. Yang penting urusan kantong saya aman. Loh, kok dana operasional dapur yang ditransfer dari wilayah cuma 110 juta? Harusnya kan 150 juta. Sesuai anggaran resmi pusat untuk bulan ini. Potongannya besar sekali. 40 juta hilang kemana? Uang segini mana cukup untuk beli pasokan susu segar, daging, dan sayuran berkualitas untuk 500 anak sekolah besok. Kalau dipaksa belanja dengan uang pas-pasan gini, gizi anak-anak yang dikorbankan. Saya harus telepon Pak Hendra di kantor wilayah. Halo, selamat siang Pak Hendra. Saya Siti dari dapur umum desa. Saya mau konfirmasi Pak, kenapa dana belanja MBG yang masuk ke rekening dapur kami terpotong 40 juta rupiah? Ya Pak, kami kekurangan dana untuk beli susu dan daging besok. Oh Bu Siti, itu sudah sesuai dengan kebijakan efisiensi dari wilayah. Semua dapur juga dipotong. Sudah, terima aja dan pakai anggaran yang ada. Tapi Pak, kalau dipotong sebanyak itu, kualitas makanan anak-anak drop total. Kami terpaksa mengurangi porsi dan mengganti susu segar dengan air biasa. Ini kan hak gizi anak-anak sekolah, Pak. Bu Siti, tugas ibu itu memasak, bukan mengurusi audit keuangan. Pintar-pintar ibu saja mengatur menunya di lapangan. Yang penting besok makanan tetap diantar ke sekolah. Dan laporan administrasi ibu tanda tangangi. Jangan banyak protes atau posisi ibu saya ganti. Tegas sekali mereka. Anggaran negara yang harusnya jadi daging dan susu untuk memperbaiki gizi anak-anak kita yang stunting.
malah tega dikorupsi demi memperkaya diri mereka di kantor sana. Maafkan ibu ya anak-anak, besok porsi makanan kalian terpaksa sangat sedikit karena uangnya sudah dirampas oleh orang-orang yang tidak punya hati nurani. Masuk. Loh, tim audit investigasi Badan Gizi Nasional bersama pihak kepolisian. Ada apa ini? Dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menjadi titik krusial bagi program makan bergizi gratis. Di tengah penyidikan yang berjalan, pemerintah menunjuk kepemimpinan baru untuk membenahi BGN. Bagaimana modus kasus ini dan seperti apa masa depan dari program MBG? Simak sorotan Berita Satu Sore untuk hari ini yang sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore untuk hari ini. Saya Dev Dirvana, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan Anda tak ketinggalan untuk mengikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintah kini tengah diguncang kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Penyidik menyebut, para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dalam tata kelola program yang memiliki anggaran sangat besar. Salah satu temuan penyidik adalah dugaan pemanfaatan Yayasan Mitra SPPG yang terafiliasi dengan pihak internal BGN. Di tengah transisi kepemimpinan BGN, sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka datang dari berbagai daerah, termasuk Bandung, Toba, dan Sulawesi Selatan untuk meminta pertanggungjawaban BGN atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah orang yang disebut sebagai investor menyampaikan protes karena dapur yang mereka bangun belum juga beroperasi. Mereka mengaku telah mengeluarkan investasi hingga miliaran rupiah untuk membangun fasilitas pendukung program MBG. Tak hanya dari mitra SPPG, tekanan terhadap Badan Gizi Nasional juga datang dari koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN dan melakukan penyegelan simbolis gedung ini. Dosen penguji dan teman-teman sekalian, dari rangkaian teori, rekonstruksi drama Pak Hendra dan Ibu Siti, hingga laporan nyata dari penyiaran Berita Satu yang telah kita saksikan, ada benang merah konseptual yang bisa kita tarik untuk bab kesimpulan riset saya. Kasus dugaan penyelewengan dana makan bergizi gratis atau MBG ini adalah bukti nyata terjadinya degradasi moral dan etika dalam tata kelola publik di Indonesia ketika seorang aparatur atau pengelola mementingkan keserakahan pribadi di atas gizi anak-anak bangsa. Ia tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi telah meruntuhkan eksistensi nilai-nilai Pancasila. Tindakan korup tersebut telah menghancurkan pilar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hilangnya rasa empati kemanusiaan. Lebih jauh lagi, tindakan ini adalah bentuk sabotase terang-terangan terhadap sila kelima, keadilan sosial, karena hak dasar ekonomi dan pemenuhan gizi anak-anak sebagai masa depan bangsa dirampas di tengah jalan demi memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sistem informasi, solusi akademis yang saya tawarkan untuk mengawal program nasional ini ke depan meliputi dua aspek utama: transparansi, sistem teknis. Pemerintah wajib membangun sistem audit digital berbasis real time yang terintegrasi dari pusat hingga ke dapur-dapur umum di daerah.
Setiap mutasi anggaran dan manifestasi belanja bahan baku harus bisa diakses secara transparan guna menutup rapat celah pemotongan dana secara sepihak. Pemberantasan tanpa pandang bulu, hukum dan moral, penegakan hukum yang progresif dari Badan Gizi Nasional bersama aparat penegak hukum harus ditegakkan demi memberikan efek jerah, disertai penguatan internalisasi Pancasila sebagai benteng moralitas pengelola publik. Akhir kata, keberhasilan sebuah program besar nasional tidak hanya diukur dari megahnya anggaran, melainkan dari ketatnya sistem pengawasan dan tingginya integritas moral manusia yang menggembannya. Saya Evelyn Putri Tobi, terima kasih. Mari kita kawal bersama keadilan sosial dan integritas digital Indonesia.